Makam dan riwayat sejarah Datu Murkat Rantau Kalimantan Selatan. Sebagai murid tertua dari Datu Suban, Datu Murkat sangat dihormati oleh semua murid Datu Suban. Satu ketika Datu Murkat mengundang sahabat-sahabat beliau sesama murid Datu Suban. Apakah selama ini kalian menghayati dan mengamalkan apa yang telah diajarkan guru kepada kita? Demikian Datu Murkat memulai pembicaraan setelah mengucapkan salam dan para sahabatnya sudah berkumpul semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami telah menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh guru kita, jawab mereka hampir bersamaan. Jika kalian telah memahami dan telah mengamalkan, hendaknya jangan sekali-kali ditinggalkan, pegang erat-erat dan kuat-kuat, pesan Datu Murkat. Menurut hujarat orang tua dahulu, kita akan kedatangan musuh dari luar yang sukar ditandingi. Musuh tersebut akan mengalahkan dan menjajah kita, lanjut Datu Murkat. Namun kita tidak perlu gentar untuk menghadapinya, semua telah ditentukan oleh Allah dan Allah akan berpihak kepada orang yang sabar dan akan memberi jalan dari kesulitan apapun. Dan sesuai pesan Datu Suban, kita harus bersatu padu, Datu Murkat menambah pesannya. Setelah selesai memberikan amanah dan pesan-pesannya, Datu Murkat mempersilahkan para sahabatnya untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Ketika dalam perjalanan menuju rumah Datu Niang Talib, Datu Murkat bertemu dengan seseorang yang terlihat dari penampilannya orang tersebut adalah seorang jagoan. "Kampung ini apa namanya?" kata orang tersebut dengan nada kasar. "Apakah maksud dan tujuan Tuan menanyakan nama tempat ini?" tanya Datu Murkat dengan ramah. "Aku ingin tahu nama kampung ini," kata orang tersebut sekali lagi tanpa menurunkan nada suaranya yang garang dan keras. "Kampung ini bernama Muning Tatakan," jawab Datu Murkat dengan suara perlahan namun tegas. Dengan penuh kegembiraan dan keangkuhan orang itu tertawa terbahak-bahak, seraya bertanya, "Di mana tempat tinggal Datu Murkat? Ada apa gerangan Tuan mencari Datu Murkat?" tanya Datu Murkat sambil tersenyum di dalam hati karena mengetahui orang itu tidak mengenalnya. Kemudian dengan segala keangkuhan dan kesombongannya ia menerangkan bahwa dirinya bernama Anci Syahidun, seorang jagoan dari Bugis yang telah mengalahkan 39 jagoan dan datang ke Borneo atau Pulau Kalimantan khususnya Muning Tatakan untuk menjajal kehebatan Datu Murkat. Setelah mendengar penjelasan itu, Datu Murkat yang masih tidak diketahui jati dirinya oleh Anci Syahidun menjelaskan bahwa di Muning Tatakan tidak ada seorang jagoan pun dan Datu Murkat menjelaskan bahwa yang hebat hanyalah Tuhan, Allah SWT. Namun setelah mendengar penjelasan itu, Anci Syahidun tetap saja menyombongkan dirinya dengan menyatakan bahwa dirinya adalah seorang jagoan dan tetap memaksa ingin bertemu dengan Datu Murkat dari Muning Tatakan. "Kalau Tuan benar-benar ingin bertemu dengan Datu Murkat, mari ikuti saya," kata Datu Murkat. Sesampai di rumah, Datu Murkat yang masih tidak dikenal oleh Anci Syahidun mengatakan, "Kita akan bertemu dengan Datu Murkat setelah makan." Kemudian beliau memerintahkan Datu Karipis untuk menyiapkan makanan. Demi mendengar perintah Datu Murkat, Datu Karipis segera melaksanakannya. Dengan cekatan Datu Karipis mencabut sebatang pohon enau dan mengambil humbutnya untuk dijadikan bahan sayuran yang dicampur dengan potongan besi. Dengan terkagum-kagum Anci Syahidun melihat kejadian yang terjadi di depan matanya. Setelah masakan telah siap dihidangkan di hadapan Anci Syahidun dan tuan rumah yang tak lain adalah Datu Murkat memanggil sahabat-sahabatnya untuk ikut menyantap hidangan yang telah dipersiapkan oleh Datu Karipis. Dengan lahapnya sahabat Datu Murkat melahap dengan lezatnya masakan yang disediakan, hal yang membuat Anci Syahidun terheran-heran melihat orang-orang di hadapannya memakan sayur mayur yang dicampur dengan potongan-potongan besi tersebut. Acara makan bersama menyambut tamu telah selesai, namun Anci Syahidun bertanya-tanya dalam hati siapakah mereka ini semua. Namun pertanyaan itu tidak terucap di perkataan, karena ia merasa malu sebab ia menganggap dirinya adalah seorang jagoan. Anci Syahidun mendesak agar secepatnya dipertemukan dengan Datu Murkat. Datu Murkat sengaja mengulur-ulur waktu agar Anci Syahidun menyadari bahwa tidak perlu terjadi pertarungan setelah melihat kejadian yang baru saja terjadi di depan matanya. Merasa keinginan tamu tidak dapat dibendung lagi, maka Datu Murkat mengajak Anci Syahidun berangkat untuk mencari Datu Murkat.
Mereka terus berjalan dan akhirnya mereka berhenti di dekat sebuah batu ampar, yaitu sebuah batu besar yang rata. Di batu ampar itulah nantinya mereka mengadakan perlagaan dan nama tempat itu dikenal dengan Pantai Katitiruk. Anci Syahidun sudah hampir kehilangan kesabarannya dan sudah tidak sabar lagi ingin berlaga. Oleh Datu Murkat, Anci Syahidun disarankan bertarung dengan dirinya saja dan tidak perlu bertarung dengan Datu Murkat, dan kalau berhasil mengalahkannya barulah bertarung dengan Datu Murkat. Mendengar tantangan itu, Anci Syahidun langsung menangkap Datu Murkat dan membantingnya di atas batu ampar. Namun apa yang terjadi? Ternyata tubuh Datu Murkat berbunyi seperti besi yang dihempaskan ke atas batu. Tubuh Datu Murkat dihempaskan ke atas batu berkali-kali, namun Datu Murkat tidak bergeming sedikit pun, bahkan Anci Syahidun yang merasa kelelahan. Dan tiba-tiba Datu Murkat berkata sambil memperkenalkan dirinya, "Hai Anci Syahidun, inilah Datu Murkat datang bersama Allah, silakan jika engkau benar-benar seorang jagoan," tantang Datu Murkat. Mendengar tantangan Datu Murkat, langsung saja Anci Syahidun berusaha menangkap Datu Murkat, namun semua usahanya sia-sia dan tidak berhasil. Dan dengan satu tepukan tangan Datu Murkat saja Anci Syahidun menjadi lunglai tidak berdaya. Kemudian oleh Datu Murkat Anci Syahidun dihempaskan ke batu ampar dan kepalanya pun pecah. Demikian sekilas cerita kehebatan Datu Murkat, yang juga termasuk dari salah seorang murid Datu Suban yang 13 orang.